Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan diberikan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali Awaluddin Ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Saudara, tidak sempurna, bahkan tidak sah di dalam beragama apabila kita tidak mengenal Allah. Karena di situ sudah jelas dikatakan Awaluddin Ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Ada beberapa alasan wajibnya kita mengenal Allah. Yang pertama, bagaimana kita bisa menyembah Allah yang kita tidak kenal? Yang kedua, kita diperintahkan mengingat Allah. Ingat aku, ingat aku, ingat aku, kata Allah. Zikrullah. Sampai kita diperintah sholat untuk mengingat Allah. As-salatu lil zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lalu bagaimana kita bisa mengingat Allah kalau kita tidak mengenalnya? Ini yang paling penting. Yang ketiga, akidah Islam bahwa kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bagaimana bisa kembali ke suatu tempat kalau kita tidak mengenal tempat itu? Bagaimana kita bisa kembali kepada Allah jika kita tidak mengenalnya? Saudara, mengenal Allah, kita harus mengenal zat, sifat, asma, dan af'al. Apa itu zat? Apa itu sifat? Apa itu asma? Apa itu af'al? Dan perlu saya jelaskan di sini bahwa zat, sifat, asma, dan af'al nyata pada diri kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Subhanallah. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, maka fanalah wujud dirinya, hancurlah wujud dirinya, lenyaplah wujud dirinya. Tidak ada lagi dirinya, dia hancur atau lenyap, terganti dengan dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita tidak ada lagi yang nyata senyata-nyatanya, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan ini bukan berarti kita mengaku Allah atau mengaku Tuhan, sebab kita sudah fana. Orang yang sudah mengalami kefanaan dirinya, dia baka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lagi keakuan dirinya, semata-mata keakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, matikan dirimu, jangan takut mati. Kalau engkau sudah mati, akan kuganti dengan diriku. Subhanallah, diganti dengan Allah, ditebus kita dengan dirinya Allah. Subhanallah. Maka inilah yang dikatakan lahir kembali, setelah kita terganti, ditebus dengan dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan diri yang suci, diri yang mulia, dan disebut lahir kembali. Dan penting di sini saya sampaikan tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah. Di dalam kalangan ulama-ulama kita ada perbedaan pandangan. Ulama syariat berpandangan tidak ada jalan untuk bisa mengenal Allah, sebab Allah bukan jisim atau benda. Allah bukan warna. Kita hanya wajib percaya bahwa Allah itu ada. Bahkan mereka berpandangan Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam, dan tidak di luar. Artinya kita sudah cukup untuk percaya bahwa Tuhan itu ada. Padahal banyak sekali ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi menjelaskan tentang di mana itu Allah. Dan insya Allah video akan datang, saya akan menjelaskan dalil-dalil, ayat-ayat insya Allah. Sekali lagi, video akan datang, saya akan menjelaskan dalil-dalil dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi tentang di mana Allah berada. Dan di sini saya tegaskan bahwa kalau kita hanya sekedar meyakini, kita tidak melihat, itu sudah kesalahan. Apa yang harus kita yakini dengan kita tidak melihat? Saya tegaskan di sini, demi Allah dan demi Rasulnya, saya tidak akan meyakini jika aku tidak mengenalnya. Apa yang kita yakini, apa yang kita percaya kalau kita tidak melihat? Subhanallah. Saudara, semoga
video ini bermanfaat untuk kita semua, agar kita semakin terarah, semakin jelas tujuan kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.